Dia meraih seorang pria asing di depan kamera, wartawan, dan lobi yang penuh wajah membeku, lalu mengucapkan 4 kata yang menghentikan seluruh kota. Cium aku sekarang juga. Bukan bisikan, bukan pertanyaan, melainkan perintah dari wanita paling berkuasa di gedung itu kepada pria yang biasa mengepel lantainya. Dan yang paling mengejutkan, pria itu tidak gentar. Dia tidak tertawa. Dia menatap lurus ke mata wanita itu dan berkata, "Ya." Namun apa yang terjadi dalam 7 menit itu bukan sekadar menyelamatkan karir sang wanita. Itu memulai sesuatu yang tak pernah diduga oleh keduanya, dan menghancurkan orang-orang yang tak pernah menyangka bisa kalah. Marcus Johnson punya satu aturan. Dia jarang membuat aturan, sebab jarang punya kemewahan untuk itu. Ketika kau membesarkan anak perempuan berusia 7 tahun sendirian dengan gaji koordinator keamanan di New York City, sebagian besar energimu tercurah untuk bertahan hidup, bukan berfilsafat. Tapi satu aturan ini selalu dijaganya tanpa gagal setiap pagi tanpa kecuali. Dia selalu menjadi orang pertama yang masuk lewat pintu. Bukan karena perusahaan mewajibkannya, bukan karena ada yang memperhatikan. Dia datang pertama karena gedung itu butuh seseorang yang bisa diandalkan sebelum kekacauan dimulai. Dan Marcus telah memutuskan, entah kapan di tahun-tahun sunyi setelah istrinya pergi, bahwa dapat diandalkan adalah satu-satunya hal yang tak bisa direbut siapapun darinya. Jadi pada pukul 5.47 pagi hari Selasa di minggu kedua bulan Desember, Marcus menempelkan kartu akses di pintu karyawan kantor KNN Whitmore Capital Group, lantai 43. 17 lantai berisi portofolio investasi, salah satu dari 15 firma ekuitas swasta paling berkuasa di pesisir timur, lalu mulai bekerja. Dia mengisi daftar hadir, memeriksa catatan keamanan semalam, berjalan mengelilingi lobi, mengangguk kepada tim kebersihan malam yang baru selesai bekerja dekat lift. Kemudian dia duduk di meja keamanan depan, menuang kopi dari termos yang dihiasi stiker bunga ungu buatan putrinya, Amara, dan membuka buku catatan kecil tempat dia mencatat jadwal kedatangan hari itu. Seharusnya ini Selasa yang biasa. Jia keliru. Pukul 6.14 pagi, 3 mobil SUV hitam berhenti serentak di depan gedung. Marcus melihatnya lebih dulu lewat kamera lobi. Kendaraan-kendaraan itu membelah jalan pagi seolah ada sesuatu yang mendesak. Mereka parkir di jalur pemadam kebakaran tanpa permisi. Dia duduk lebih tegak. Itu bukan pola kedatangan klien. Klien datang sesuai jadwal, biasanya jam 9. Pintu putar lobi berputar terbuka sebelum dia sempat meraih radionya. Lalu kamera-kamera itu masuk. 3 di antaranya dipanggul di bahu, diikuti 2 pria dengan mikrofon dan seorang wanita berlencana pers yang tergantung di tali lehernya. Sudah berbicara di telepon. Di belakang mereka, sekelompok orang berjas mahal, asisten, tamu, atau tim keamanan bergerak cepat dan rapat seolah melindungi sesuatu di tengah kerumunan. Marcus sudah berdiri sebelum dia sadar telah memutuskan untuk berdiri. Permisi, suaranya tenang, profesional. Gedung ini belum terbuka untuk pers. Saat itulah pusat kerumunan itu terbelah. Victoria Kain berjalan menerobos seolah orang-orang di sekelilingnya hanyalah perabot. Marcus pernah melihatnya 2 kali sebelumnya. Sekali di lift ketika dia sedang menelepon dan menatap lurus menembus Marcus. Cara orang berkuasa memandang staf keamanan, bukan karena kejam, hanya kebiasaan. Sekali lagi di acara liburan perusahaan di lantai 3. Saat dia berjabat tangan dengan jajaran eksekutif sementara staf pendukung menonton dari pinggir ruangan. Marcus pernah berpikir, kedua kali itu, wanita ini tampak seperti orang yang dilatih sejak kecil untuk tak pernah membiarkan siapapun melihatnya berkeringat. Dia tidak berkeringat sekarang, tapi ada sesuatu di wajahnya, sesuatu di sekitar matanya, yang terasa salah. Usianya sekitar 51 atau 52 tahun. Rambut gelap disanggul, mantel abu-abu arang yang mungkin harganya lebih mahal dari sewa apartemen Marcus sebulan. Sikap tubuh seperti wanita yang telah memasuki ribuan ruangan penuh permusuhan dan menolak memberi kepuasan pada satupun dari mereka. Namun di balik semua itu, di balik ketenangan yang telah lama coba dipecahkan musuh-musuhnya, Marcus langsung melihatnya. Ketakutan. Bukan panik, bukan putus asa. Sesuatu yang lebih tenang dan lebih buruk dari keduanya. Ketakutan yang terkendali dan mencekik milik seseorang yang telah menghitung semua kemungkinan, memeriksa semua jalan keluar, dan menyadari pilihan-pilihan itu semakin menipis. Dia mengenalinya karena dia sendiri pernah memakainya. Malam ketika Ibu Amara pergi,
Pagi ketika dia duduk di ruang tunggu rumah sakit bersama putrinya yang berusia 6 tahun mengidap radang paru-paru, sementara klaim asuransi kesehatannya ditolak. Ketakutan tidak selalu tampak seperti gemetar. Kadang ia tampak seperti diam yang begitu sempurna hingga menjadi jeritanya sendiri. Markus mengenalinya, dan pengenalan itu membuatnya terpaku 1 detik terlalu lama. Mata Victoria Kain jatuh padanya. Kali ini dia tak menatap tembus. Dia berinci. Kamera-kamera sedang bersiap di belakangnya. Salah satu asistennya berbisik tegang ke telepon. Seorang wartawan dekat pintu sudah mengambil posisi untuk gambar. Markus bisa melihat lewat kaca lobi bahwa semakin banyak orang berkumpul di trotoar. Telepon terangkat, menonton. Victoria melangkah 3 kali mendekati meja keamanan. Lalu dia berdiri di depan Markus, dekat, lebih dekat dari jarak profesional. Cukup dekat hingga Markus bisa melihat ketegangan tipis di rahangnya. Cara napasnya yang terkendali karena kebiasaan tak pernah menunjukkan usaha. Dia menatap Markus. Markus balas menatap. Lalu Victoria Kain, CEO salah satu firma paling berkuasa di New York City, berkata dengan suara pelan, hanya bisa didengar Markus. Aku butuh kau melakukan sesuatu untukku, sekarang di depan kamera-kamera ini. Markus tidak berkedip. Bu, aku tahu ini terdengar aneh. Suaranya tak bergetar, itu membuat Markus terkesan, mengingat apa yang dia duga sedang terjadi. Aku tahu aku tak berhak memintamu ini. Aku tahu kau tak mengenalku dan aku tak mengenalmu, dan ini gila. Jeda sejenak. Cium aku. 7 menit. Hanya itu yang kuminta. Lobi menjadi sunyi. Bukan karena kamera berhenti merekam, mereka tidak berhenti. Bukan karena para asisten berhenti bergerak, mereka membeku di tempat. Ia sunyi seperti ruangan yang sunyi ketika sesuatu terjadi yang belum punya kategori di otak siapapun. Setengah detik, keheningan kolektif sebelum kenyataan mengejar ketertinggalannya. Markus mendengar detak jantungnya sendiri. Dia menatap wanita di depannya, wajah tenangnya, mantel mahalnya, matanya yang melakukan apa yang dilakukan ketakutan ketika mengenakan topeng. Dia melakukan hal yang selalu dilakukannya sebelum mengambil keputusan. Dia memikirkan Amara yang tadi pagi menciumnya di pipi dan bilang termos kopinya adalah benda paling jelek di dunia. Tapi aku tetap menyukainya. Amara, yang sekarang sedang di sekolah, yang mempercayainya untuk pulang setiap hari tanpa drama, tanpa skandal, tanpa apapun yang mengganggu hidup disiplin dan hati-hati yang telah dibangunnya demi menjaga anaknya tetap aman. Dia memikirkan pekerjaannya, rekam jejaknya, 7 tahun di KNN Whitmore, tanpa insiden, tanpa keluhan, seorang pria yang datang lebih awal dan pulang tepat waktu, tak pernah memberi alasan bagi siapapun untuk memandangnya 2 kali. Lalu dia menatap lagi Victoria Kain. Ketakutan di balik matanya nyata. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang membawa 3 SUV dan kru kamera ke lobi firma Equitas Westa pada pukul 6.14 pagi, itu nyata, serius, dan wanita ini kehabisan pilihan. Dia pernah melihat tatapan itu di cermin. 1 syarat, kata Markus. Sesuatu berkelebat di ekspresi Victoria. Seperti dia tak menyangka pria ini akan setuju, seperti dia sudah bersiap untuk penolakan dan kini harus menyesuaikan diri. Sebutkan, katanya, putriku tidak boleh tersentuh apapun ini. Namanya tetap keluar dari urusan ini. Fotonya tidak boleh muncul di internet. Apapun yang terjadi setelah ini, dia bukan bagian darinya. Victoria menatap matanya. Setuju? Tanpa ragu sedikit pun. Markus menggengak. Dia melangkah keluar dari balik meja keamanan, dan di lobi dengan 3 kamera merekam, kerumunan berkumpul di balik kaca. Wartawan bersiap, asisten menonton, dan seluruh mesin sunyi pengawasan publik terarah langsung pada mereka berdua. Markus Johnson, koordinator keamanan, ayah tunggal, pria yang selalu masuk pertama lewat pintu, mencondongkan tubuh. 7 menit. Ruangan itu tak bernapas. Dia sudah menduga rasanya akan terasa terhitung, dibuat-buat. Cara sesuatu terasa ketika kau melakukannya karena alasan yang tak ada hubungannya dengan hal itu sendiri. Ternyata tidak begitu. Dia sendiri tak yakin persis rasanya seperti apa. Nanti, dia akan kesulitan menjelaskannya bahkan pada dirinya sendiri. Yang dia perhatikan dalam waktu 7 menit yang terasa memampat itu adalah Victoria Kain gemetar samar. Jenis gemetar yang muncul di tangan seseorang yang telah menahan ketegangan di tubuhnya begitu lama hingga mulai bocor di pian meski segalanya berusaha ditutupinya.
Dia ketakutan dan tetap berdiri. Markus menghormatinya lebih dari yang akan pernah dia ucapkan. Ketika mereka melepaskan diri, lobi itu menghela napas. Seseorang di belakang mereka, salah satu wartawan, berkata, "Kau dapat itu?" Jawabannya jelas ya karena kamera tak bergerak sedikit pun. Kerumunan di balik kaca sudah berlipat ganda. Ponsel di mana-mana. Victoria merapikan mantelnya. Wajahnya kembali tenang. Topeng terpasang kembali tanpa usaha kentara. Dia menatap Markus sekali, tatapan cepat dan mencari. Seperti mencoba menemukan sesuatu. Lalu dia berbalik menghadap kamera. "Bukain," seorang wartawan dekat pintu memulai. "Aku akan memberi pernyataan resmi pukul 9, kata Victoria, suaranya benar-benar stabil. "Sampai saat itu, gedung ini properti pribadi. Aku menghargai jika semua orang menghormatinya." Dia berjalan menuju lift, para asistennya mengapit di sekelilingnya. Kamera mengikuti kepergiannya lalu berbalik ke Markus. Dia sudah kembali di balik meja keamanan. Buku catatan terbuka. Termoskopi tepat di tempatnya semula. Dia tak memberi mereka apapun untuk direkam. Pukul 8.30 pagi, berita itu sudah tersebar di mana-mana. Markus tahu karena meja keamanan punya monitor kecil terhubung ke saluran berita, dan karena 3 rekan kerja berbeda mampir memeriksa sesuatu di lobi lalu pergi tanpa benar-benar memeriksa apapun. Rekaman itu stabil, jelas, tak terbantahkan, sudah tayang di 2 situs hiburan besar dan terus meningkat. Judul pertama berbunyi, "Siokain and Whitmore, Ciuman Kejutan Pagi, Penjaga Keamanan atau Aksi yang Diatur." Judul kedua kurang lembut, "Langkah Putus Asa Victoria Kain, Siapa Pria yang Dia Rangkul di Depan Kamera?" Markus membaca keduanya, lalu menutup tep ramban dan kembali ke catatan keamanannya. Ponselnia Berger, nomor tak dikenal. Dia biarkan masuk pesan suara, bergetar lagi, nomor yang sama. Pada panggilan ketiga, dia mengangkat, "Pak Johnson." Suara Victoria Kain, langsung, tanpa basa-basi. "Aku butuh 10 menit waktumu. Kantorku. Tengah hari. Aku akan menyuruh seseorang menjemputmu." "Aku tahu di mana kantormu," kata Markus. "Aku sudah bekerja di gedung ini 7 tahun. "Jida, tentu saja. Tengah hari kalau begitu. Dan Pak Johnson?" Jeda lain, lebih singkat. "Terima kasih untuk pagi ini." Dia menutup telepon sebelum Markus sempat menjawab. Markus meletakkan ponselnya, memandangi termosnya. Stiker bunga ungu sedikit terkelupas di tepinya karena amarah menempelkannya sebelum benar-benar mengerti cara kerja stiker. Dia memikirkan putrinya di sekolah sekarang. Sama sekali tak tahu bahwa wajah ayahnya mungkin sudah tersebar di internet pada saat makan siang. Dia memikirkan 7 menit itu. Dia memikirkan ketakutan di balik mata Victoria Kain. Lalu dia mengambil pena, mencatat waktu di loka amanan. Pukul 8.47, lobi, tenang, tidak ada insiden, dan melanjutkan bekerja. Lantai 43 adalah negara yang berbeda. Markus pernah naik ke sana 2 kali dalam 7 tahun. Sekali untuk latihan kebakaran seluruh gedung, sekali mengantar paket saat kurir biasa terlambat. Kedua kali itu dia memperhatikan hal yang sama. Kesunyian, bukan kesunyian yang damai, melainkan kesunyian yang terkendali, jenis yang muncul dari material mahal dan desain yang disengaja, dan pemahaman tak terucap bahwa suara seperti emosi adalah sesuatu yang terjadi pada orang lain. Asisten Victoria, wanita muda bernama Clara yang memancarkan energi lelah dan presisi seseorang yang mengelola kekacauan demi mencari nafkah, menjemputnya di lift dan mengantarnya melewati deretan ruang rapat berdinding kaca menuju kantor sudut di ujung koridor. Victoria sedang menelepon ketika dia masuk. Dia mengangkat satu jari, "Beri aku waktu sebentar," lalu berbalik ke arah jendela. Manhattan terhampar di belakangnya, kelabu, dingin, dan luas. Markus duduk, menunggu. Dia pandai menunggu. Dia menyelesaikan panggilannya dan berbalik. Di kantornya, jauh dari kamera dan kerumunan, dia tampak lebih berkuasa sekaligus lebih manusiawi. Mantelnya sudah dilepas. Dia mengenakan blazer gelap, tanpa perhiasan kecuali sebuah jam tangan. Dia duduk di seberangnya di meja rapat, bukan di balik mejanya sendiri. Markus memperhatikan itu, dan dia meletakkan kedua tangan rata di permukaan meja seperti bersiap untuk jujur. "Kau berhak mendapat penjelasan," katanya.
Aku menghargainya. Ada anggota dewan bernama Richard Harlow. Dia sudah membangun kasus melawanku selama 8 bulan. Komunikasi yang disunting secara selektif. Tinjauan finansial yang menyalahartikan data 3 kuartal. Dia menginginkan kursiku, dan dia punya dukungan 2 anggota dewan lain yang percaya bahwa wanita yang menunjukkan kelemahan di depan umum tak bisa memimpin firma di level ini. Dia mengatakannya tanpa kepahitan, hanya kejelasan data seseorang yang telah menatap fakta buruk cukup lama hingga bisa melihatnya secara akurat. Dia sudah menunggu satu momen ketidakstabilan publik, satu gambar yang mendukung narasi bahwa aku kehilangan kendali. Jadi kau menciptakan gambar yang berbeda? Kata Markus. Sesuatu bergerak di ekspresi Victoria. Mungkin terkejut dia sampai pada kesimpulan itu secepat itu. Aku menciptakan narasi tandingan. CEO yang menunjukkan keberanian semacam itu secara spontan, tak sesuai profil wanita yang kehilangan kendali. Itu mengatur ulang percakapan. Dan kau butuh seseorang yang bukan dari lingkaranmu, kata Markus, seseorang yang tak bisa dihubungkan dengan tim PR atau departemen hukum. Seseorang yang nyata. Seseorang yang kau kira akan cukup profesional untuk tak membuat masalah setelahnya. Ketegasan itu mengena. Victoria tak gentar darinya. Itu memang jadi faktor perhitunganku. Ya, aku tak akan berpura-pura tidak. Markus terdiam sejenak. Di luar jendela, awan bergerak melintasi bagian bawah cakrawala. Kau bisa saja meminta siapapun, katanya. Kenapa aku? Karena kau ada di sana, kata Victoria, lalu lebih hati-hati. Dan karena ketika aku memasuki lobi pagi ini, momen terburuk secara profesional dalam 11 tahun terakhir, kaulah satu-satunya orang di ruangan itu yang memandangku seperti manusia, bukan berita utama. Markus menyerap kata-kata itu. Aku butuh satu hal lagi darimu, kata Victoria. Ada gala investor 6 hari lagi. Pemungutan suara dewan terjadi keesokan paginya. Aku butuh seseorang di gala itu yang tak berafiliasi dengan timku, seseorang yang bisa berdiri di sisiku dan menjadi persis seperti apa yang dia tampakkan. Dia menatap matanya. Aku meminta kau hadir 1 malam saja, itu saja. Dan sebagai gantinya, apapun yang adil, sebutkan. Sudah kusebutkan tadi pagi, kata Markus. Putriku tetap keluar dari urusan ini. Aku tak lupa. Dia menatapnya lama. Ketenangan hati-hati itu, dan di baliknya, hal yang sama yang dilihatnya di lobi, ketakutan yang mengenakan martabat seperti mantel musim dingin. 6 hari, katanya. 6 hari, Victoria mengonfirmasi. Markus mengangguk sekali. Baiklah. Dia berdiri, mengancingkan jasnya, dan berjalan kembali ke lift. Di belakangnya, Victoria Kain duduk sendirian di kantor sudutnya dengan seluruh kota kelabu di belakangnya. Dan sesaat sebelum telepon berdering lagi, sebelum Clara mengetuk pintu dengan pengarahan pukul 1, dia menghela napas yang sudah ditahannya sejak pukul 6 pagi. Malam itu, Markus memasak makan malam sementara Amara duduk di meja dapur mengerjakan pekerjaan rumah. Pasta dengan saus botolan kesukaannya dan roti bawang dari freezer. Rutinitas malam Selasa. Dia membiarkan televisi mati, tak memeriksa ponselnya lebih dari 2 kali. Dan ketika Amara mendongak dari lembar kerjanya dan berkata, "Ayah, kau kelihatan sedang berpikir terlalu keras." Dia tertawa, tawa yang sungguhan, dan berkata, "Cuma lapar, sayang." Dia kembali ke pekerjaan rumahnya. Markus menggedap patahnya. Di luar jendela apartemen mereka, kota bergerak seperti biasa, ramai dan acuh tak acuh. Di suatu tempat di seberang kota, Markus tahu Victoria Kain sedang berada di ruang rapat atau panggilan telepon atau sesi strategi, bertarung melawan pertaruhan jutaan dolar dan bertahun-tahun kekuasaan. Dan disinilah dia, pasta botolan, termostiker ungu di rak piring, anak perempuan 7 tahun yang mengira ayahnya sedang berpikir terlalu keras. Dia menatap putrinya sesaat, kerutan kecil terfokus di antara alisnya. Cara dia mengunyah penghapus pensilnya ketika soal terasa sulit. Namanya tetap keluar dari urusan ini, kata Victoria tadi. Setuju? Tanpa ragu, dia berharap Victoria memang bermaksud begitu. Dia bilang pada dirinya sendiri akan mencari tahu. 6 hari. Judul-judul berita tidak berhenti semalam. Markus menduga akan melambat pada Rabu pagi. Begitulah biasanya hal semacam ini bekerja.
Internet menemukan sesuatu yang baru untuk dikonsumsi. Dalam 24 jam pindah, lupa. Dia sudah melihatnya terjadi berkali-kali dengan gosip kantor, drama lingkungan, cerita yang terasa besar hari Senin dan tak terlihat lagi hari Jumat. Dia keliru soal yang satu ini. Pada Rabu pagi, rekaman itu sudah ditonton 11 juta kali di 3 platform. Bukan hanya karena Victoria. Eksekutif berkuasa melakukan hal berani karena alasan terhitung, dan publik sudah cukup sering melihat pola itu untuk mengenalinya. Yang membuat orang terus menonton, yang membuat kolom komentar meledak, adalah dirinya. Marcus Johnson, koordinator keamanan, berdiri di balik meja itu dengan termos kopi dan lencana karyawannya, memandang wanita paling berkuasa di gedung itu tanpa sedikit pun ketakutan di wajahnya. Kau tidak terlihat takut, bunyi salah satu komentar, dengan 47.000 suka. Dia tahu soal komentar-komentar itu dari rekan kerjanya, Darnell, yang bekerja shift sore dan tampaknya menghabiskan seluruh malam Selasanya menjelajahi ponselnya. Bro, kata Darnell, muncul di meja keamanan pukul 6.58 pagi dengan energi seseorang yang membawa kabar yang nyaris tak bisa ditahannya. Kau paham gak sih apa yang sedang terjadi sekarang? Ada orang bikin video TikTok tentang kau. Video analisis lengkap. Psikologi pria yang tidak gentar. Itu video beneran. Aku nontonnya. 2 juta tontonan. Darnell, aku sedang bekerja. Kau adalah beritanya, Marcus. Kau bukan lagi bekerja. Kau ada di dalam berita itu. Marcus mendongak dari lok keamanan. Kau sedang shift sekarang? Darnell berkedip. Enggak, aku masuk jam 2. Berarti kau warga sipil di lobiku. Warga sipil berdiri di samping meja. Darnell melangkah ke samping meja, yang secara teknis percakapan yang sama, hanya berpindah posisi. Yang mau ku bilang, kau harus hati-hati, karena sebagian komentar itu tidak bersahabat. Aku sudah baca apa yang mereka sebut aku. Suara Marcus tak berubah. Kebakas semalam. Lalu, aku masak makan malam dan bantu putriku mengejar kata dan tidur. Kau mau tahu kata apa yang dia pelajari minggu ini? Darnell menatapnya. Gimana caranya kau bisa setenang ini? Latihan, kata Marcus, lalu kembali ke lok. Tapi Darnell tidak sepenuhnya keliru, dan Marcus tahu itu. Komentar-komentar tak bersahabat itu bukan sekadar kebisingan. 2 narasi khusus terbentuk di dunia maya semalaman, dan keduanya dirancang untuk melukai. Narasi pertama mengatakan Marcus adalah orang suruhan, direkrut, dilatih, dibayar oleh tim Victoria sebelum kamera-kamera tiba. Narasi kedua lebih kejam, bahwa Marcus persis jenis pria yang akan melekat pada wanita kaya demi keuntungan pribadi, bahwa kehadirannya di sisi Victoria oportunistik, sebuah pertunjukan kelas pekerja yang dirancang demi simpati. Tak satu pun narasi menyebut putrinya. Itu satu-satunya hal yang penting baginya untuk sekarang. Dia tiba di lantai 43 pukul 12 siang lagi. Kali ini Clark tak perlu mengantarnya. Dia bilang akan mencari jalannya sendiri, dan memang begitu. Victoria menunggu. Kali ini tanpa panggilan telepon, duduk di tempat yang sama di meja rapat dengan 2 cangkir kopi dan map kulit terbuka di depannya. Dia tampak seperti belum tidur. Dia tampak seperti lebih memilih mati daripada mengakui belum tidur. Duduklah, Pak Johnson. Marcus, katanya, duduk. Dia menatapnya. Marcus. Jeda. Seperti kata itu terasa asing dalam konteks yang bukan jarak profesional. Ceritanya masih bertahan. Narasi tandingan bekerja, setidaknya di saluran investor utama. Harlow belum membuat pernyataan publik, artinya dia sedang mengatur ulang strategi. Dia membalik halaman di map kulit. Yang kubutuhkan darimu untuk 6 hari ke depan relatif sederhana. 3 penampilan publik, makan siang Kamis, foto pers Jumat di luar gedung, lalu gala Sabtu malam. Kau akan hadir sebagai tamuku, bukan sebagai karyawan. Sebagai apa kalau begitu? Sebagai orang yang kukenal, katanya hati-hati, seperti sadar betapa tipisnya definisi itu. Aku tak memintamu berbohong soal apapun. Aku tak memintamu memainkan peran. Aku memintamu untuk hadir dan menjadi dirimu sendiri. Karena siapa dirimu? Dia berhenti, sesuatu melintas tepat di wajahnya. Siapa dirimu sudah bekerja demi keuntungan kita lebih baik dari apapun yang dibangun tim PR-ku dalam 6 bulan terakhir. Marcus melingkarkan kedua tangan di cangkir kopinya. Kopinya enak,
Jauh lebih enak dari termosnya. Ceritakan tentang Harlo, katanya. Jia mendong. Kenapa? Karena aku akan berdiri di sisimu di depan umum selama 6 hari, dan aku lebih suka tahu apa yang kuhadapi bersamamu. Kau sudah cerita sedikit kemarin. Sarah takin sesanya. Victoria terdiam sejenak. Lalu dia menutup map kulitnya. Richard Harlow sudah berada di dewan ini 14 tahun. Dia membangun hubungan dengan 2 investor institusional terbesar sebelum aku menjabat CEO. Artinya pengaruhnya pada pemungutan suara bersifat struktural, bukan sekadar personal. Dia sudah mendokumentasikan apa yang disebutnya perilaku eksekutif tak menentu selama 8 bulan. Respons terlambat pada komunikasi dewan. Pivot strategis yang kubuat di kuartal 2 yang dibingkainya sebagai impulsif, perselisihan publik dengan firma mitra yang direkamnya tanpa sepengetahuanku. Dia mengatakan semuanya dengan datar. Tinjauan finansial yang dipesannya menyalartikan angka kuartal 3 dengan 3 cara spesifik yang secara teknis legal tapi secara fungsional menipu. Dia tahu auditor kami tak akan selesai dengan tinjauan tandingan sebelum pemungutan suara dewan. Jadi dia mengatur waktunya, kata Markus. Tepat, dia sudah melakukan ini 8 bulan dan kau tak melihatnya datang. Sesuatu mengetat di rahangnya. Aku melihatnya datang, katanya pelan. Aku meremehkan seberapa jauh dia bersedia pergi. Itu tergantung di antara mereka sejenak. Apa yang dia dapat kalau menang? Tanya Markus. Kursiku dan kemampuan menunjuk seseorang yang dia kendalikan. Artinya kendali arah firma yang mengelola aset senilai 43 miliar dolar. Dia menyebut angka itu seperti dia menyebut segalanya. Sebagai fakta. Ini bukan soal pribadi bagi Richard. Ini arsitektur, meningker kengku, memasang orang yang patuh, membentuk ulang strategi firma ke arah portofolio yang diam-diam dia bangun selama 2 tahun terakhir. Dia menatap Markus langsung. Dia bukan penjahat dalam film. Dia sesuatu yang lebih biasa dan lebih berbahaya dari itu. Dia pria yang memutuskan bahwa aturan berlaku bagi orang lain. Markus mengenggak pelan. Dia memikirkan pria-pria yang pernah dikenalnya dalam hidupnya yang beroperasi dengan cara itu. Tuan tanah yang menaikkan sewanya 3 kali dalam 14 bulan. Atasan di pekerjaan pertamanya yang memberi promosi pada seseorang dengan separuh kualifikasi karena separuh yang penting bagi atasan itu bukan yang profesional. Pria-pria yang memutuskan aturan berlaku bagi orang lain. Dia sudah menghabiskan seluruh hidupnya menghindari mereka. Baiklah, katanya. Makan siang Kamis. Apa yang perlu ku ketahui sekarang? Victoria hampir tersenyum. Bukan benar-benar senyum. Lebih seperti ekspresi seseorang yang telah lupa rasanya lega dan baru sekarang mengenalinya kembali. Di Jaffer S, Jalan 54. Reservasi jam 1. Aku akan kirim mobil menjemputmu jam 12:30. Aku bertemu kau di sana, kata Markus. Aku punya mobil sendiri. Dia menatapnya. Kau tak perlu. Aku bertemu kau di sana. Ulangnya, lembut tapi mutlak. Jam 12:30. Dia menatap matanya sejenak, lalu mengangguk. Jam 12:30. Dia berdiri hendak pergi. Sampai di pintu, dia berbalik. Satu hal lagi, narasi di dunia maya yang menyebutku orang suruhan. Ada sesuatu dalam 6 hari ke depan yang akan membuatnya lebih sulit dibantah? Tidak? Kata Victoria, semua yang kuminta darimu terlihat dan sederhana. Tak ada transaksi, tak ada transfer, tak ada apapun yang menciptakan bukti tertulis di antara kita. Bagus. Dia meletakkan tangannya di kusen pintu, karena narasi lainnya, tentang jenis pria macam apa aku ini dan kenapa aku melakukan ini, yang itu bisa kuhadapi sendiri. Aku tahu siapa diriku, tapi kalau ada bukti tertulis, Harlow akan memanfaatkannya. Dan kalau dia memanfaatkannya dengan salah, aku tak bisa hanya berdiri dia membiarkannya mendarat. Victoria menatapnya mantap. Aku tahu, katanya, aku tak akan memberinya bukti tertulis. Markus pergi. Di dalam lift menuju lobi, dia berdiri tegak, bernapas perlahan, mengingatkan dirinya sesuatu yang pernah dikatakannya pada Amara ketika dia ketakutan sebelum presentasi sekolah. Kau tak harus merasa berani. Kau hanya harus bertindak seperti orang yang tahu apa yang dilakukannya. Dia bisa melakukan itu. Dia sudah melakukannya bertahun-tahun.
Makan siang Kamis adalah sebuah pertunjukan, dan Markus tahu itu sejak dia masuk, dan itu tidak masalah. Dia mengenakan setelan terbaiknya, warna abu-abu arang gelap yang disimpannya untuk pemakaman dan satu-satunya wawancara kerja yang dia jalani dalam 4 tahun terakhir, tersimpan di tas plastik binatu di belakang lemarinya. Dia tiba di Charvers pukul 12.28 dan menunggu dekat pintu masuk. Dan ketika Victoria tiba tepat pukul 12.30, dua fotografer, yang jelas sudah diberitahu sebelumnya, mendapat apa yang mereka cari. Keduanya berjalan masuk bersama. Tak seorang pun tampil lebih dari ketenangan biasa. Makan siang itu sendiri lebih tenang dari perkiraannya. Dia sudah bersiap untuk sesuatu yang strategis, poin-poin pembicaraan yang dilatih, jawaban-jawaban yang dirancang untuk didengar orang yang tepat. Sebaliknya, Victoria memesan ikan, Marcus memesan steak. Dan entah di antara keranjang roti dan hidangan utama, dia bertanya sesuatu yang tidak ada dalam skenario apapun. Sudah berapa lama kau membesarkannya sendirian? Dia Mendonga. 3 tahun. Berapa usianya waktu itu? 4. Victoria memotong sepotong ikannya, tak langsung mendongak. Itu usia muda untuk kehilangan orang tua. Dia tak kehilangan ibunya, kata Markus, hati-hati mengucapkannya. Ibunya pergi. Itu berbeda. Amara tahu di mana dia berada. Kadang dia dapat kartu. Dia berinci. Sebenarnya kadang lebih berat kehilangan seseorang yang masih hidup dan memilih pergi. Victoria terdiam sejenak. Ya, katanya, dan ada sesuatu dalam suaranya yang punya sejarah yang tak diungkapkannya lebih jauh. Memang begitu. Mereka makan. Mereka bicara hal-hal kecil. Renovasi lobi firma yang sudah dibahas 2 tahun dan tak pernah dimulai. Cara musim dingin New York punya kepribadiannya sendiri. Kata-kata ejaan Amara yang ditanyakan Victoria dengan rasa penasaran yang tampak tulus. Markus menjawab hati-hati, sadar sepanjang waktu bahwa ini restoran yang diperhatikan orang, bahwa pertunjukan masih berlangsung, tapi percakapan itu tak terasa seperti pertunjukan. Itu mengganggunya sedikit, bukan karena buruk, karena tak diduganya. Di trotoar setelahnya, dengan fotografer yang dapat diduga hadir dari kejauhan, Victoria berkata pelan di sisinya tanpa melihat kamera, "Kau bukan seperti yang kuduga." "Apa yang kau duga?" "Seseorang yang harus kukelola." "Jida, seseorang yang harus terus kuyakinkan atau kujelaskan situasinya atau kukhawatirkan bisa runtuh di bawah tekanan." Dia melirik ke arahnya. "Kau tidak mudah runtuh." "Tidak," kata Markus. "Aku tidak." "Itu langka," katanya, tanpa pujian, sebagai observasi sederhana. "Di duniaku, orang yang tak runtuh biasanya sangat berkuasa atau tak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Kau bukan keduanya." "Aku punya satu hal untuk kehilangan," kata Markus. Dia langsung paham. Amara. Dia menatap lurus ke depan. "Yang berarti aku juga punya satu hal yang menahanku agar tak runtuh." Jawaban yang sama. Mereka berdiri di sana selama waktu yang tampak wajar. Lalu mereka pergi masing-masing. Markus mengemudi pulang dengan Camry bekasnya yang sudah dimilikinya 6 tahun, menjemput Amara dari program sepulang sekolah, memasak ayam dan nasi, mendengarkan penjelasan panjang lebar dan penuh semangat tentang mengapa temannya Destiny salah soal kartun mana yang lebih bagus. Dia tak memberitahu tentang makan siang itu. Dia tak memberitahu tentang Victoria Kain sama sekali, belum saatnya. Tapi malam itu, setelah Amara tidur, Markus duduk di dapur dengan ponselnya membaca gelombang baru komentar dan artikel. Narasi orang suruhan mulai kehilangan bahan bakar. Terlalu banyak orang menemukan rekam kerjanya yang sebenarnya. 7 tahun di Kain and Whitmore, tanpa jeda, tanpa tanda bahaya. Pria yang selalu ada di lobi sebelum kamera tiba. Narasi kedua masih membara. Dibakar akun-akun yang memposting gambar terpotong dan keterangan selektif. Selera internet yang khas untuk mereduksi seseorang jadi satu cerita saja. Lalu, terkubur dalam kolom komentar yang hampir tak dibacanya, dia menemukan sesuatu yang berbeda. Seorang wanita menulis bahwa suaminya meninggal 4 tahun lalu dan dia membesarkan anak-anaknya sendirian. Dan setiap hari dia harus memasuki ruangan di mana orang sudah memutuskan siapa dirinya sebelum dia sempat membuka mulut. Pria ini memasuki sebuah ruangan dan membiarkan ruangan itu salah menilainya tanpa gentar. Itu bukan mengejar harta. Itu martabat. Aku tahu bedanya. Komentar itu mendapat 90.000 suka.
Markus meletakkan ponselnya menghadap ke bawah di meja, duduk dalam kesunyian dapurnya, di apartemennya, di kota yang sedang memperdebatkan siapa dirinya, dan merasakan sesuatu yang tak punya kata bersih untuknya. Bukan benar-benar bangga, bukan benar-benar lega, sesuatu yang lebih dekat pada perasaan dipahami oleh orang asing dengan cara yang kadang tak bisa dilakukan keluarganya sendiri. Dia memikirkan apa yang dikatakan Victoria. Kau bukan seperti yang kuduga. Dia memikirkan apa yang dia balas. Aku punya satu hal untuk kehilangan. Dia memikirkan Amara yang tertidur di kamar sebelah. Sepenuhnya yakin dunia ini bisa dikelola karena ayahnya tak pernah sekalipun membiarkan dia melihatnya percaya sebaliknya. Bertindak seperti orang yang tahu apa yang dilakukannya. Dia bisa melakukan itu. 2 hari lagi menuju gala. Foto pers Jumat di luar gedung berlangsung singkat dan tanpa insiden menurut standar minggu itu. Artinya tayang di 4 stasiun televisi dan jadi topik tren pada sore hari. Markus berdiri di anak tangga depan kain Anne Whitmore mengenakan pakaian kerjanya, bukan setelan pemakaman, dan Victoria berdiri di sampingnya mengenakan mantel warna langit musim dingin, dan mereka tak mengatakan apapun satu sama lain yang bisa ditangkap kamera. Kamera menangkap segalanya kecuali yang sebenarnya penting. Yang sebenarnya penting terjadi setelahnya. Para fotografer baru saja membersihkan anak tangga ketika seorang pria yang tak dikenal Markus memotong trotoar mendekati mereka. Sekitar akhir 50-an, rambut perak, mantel yang lebih mahal dari setelan Markus, bergerak dengan keyakinan khas seseorang yang percaya ruang akan mengatur diri di sekelilingnya. Richard Harlow. Markus mengenalinya dari deskripsi yang tepat sekali. Rahangnya, cara matanya bergerak mengamati seseorang sambil mengkategorikan dan mengabaikan secara bersamaan. Dia menatap Markus seperti pria-pria tertentu telah menatap Markus sepanjang hidupnya, seperti variabel yang belum diperhitungkan dan harus segera dinilai serta dikategorikan. Victoria, kata Harlow, seolah Markus tak ada di sana. Richard. Suaranya benar-benar rata. Ini bukan waktu yang tepat. Hanya sebentar. Matanya berpindah ke Markus, lalu kembali ke Victoria, membawa implikasi tertentu dalam gerakannya. Aku ingin menawarkan kesempatan sebelum akhir pekan. Percakapan pribadi. Dewan tak harus mengarah ke sana. Masih ada waktu untuk dia berhenti, memilih kata penyelesaian yang lebih kolaboratif. Aku menghargai tawarannya, kata Victoria, dan suaranya punya tegasan menyenangkan seseorang yang menutup pintu. Pintuku selalu terbuka untuk percakapan kolaboratif. Minta Clara menjadwalkan sesuatu. Aku memikirkan sesuatu yang kurang formal. Aku lebih suka formal, kata Victoria. Formal membuat semua orang jujur. Tatapan Harlow kembali ke Markus, kali ini bertahan. Dan kau adalah, katanya dengan nada seseorang yang sudah tahu dan ingin orang lain mendengar apa yang tersirat dari mengetahuinya. Markus menatapnya mantap. Markus Johnson, koordinator keamanan, penugasan gedung tahun keempat. Dia mengulurkan tangan. Kita belum berkenalan secara resmi. Sesuatu melintas di wajah Harlow, bukan seperti yang dia harapkan. Dia menjabat tangannya, singkat, tegas, disengaja. Richard Harlow, aku anggota Dewan Firma ini. Aku tahu siapa kau, kata Markus. Aku kenal semua orang di gedung ini. Ketiganya berdiri di anak tangga itu selama 3 detik yang terasa jauh lebih lama. Lalu Harlow tersenyum. Senyum yang terlatih, jenis yang sudah bertahun-tahun belajar tak sampai ke mata, dan berkata, "Selamat menikmati akhir pekanmu." Lalu pergi. Victoria tak bergerak sampai dia masuk pintu. Lalu dia menghela napas, nyaris tak terdengar. Dia akan mulai menggali soal kau sekarang, katanya pelan. Kau paham itu? Biarkan dia menggali, kata Markus. 7 tahun di sini, tanpa insiden. Putri di kelas 2, apartemen yang sewanya kubayar tepat waktu setiap bulan. Dia akan menggali dan menemukan tepat apa aku ini. Dan itu apa? Markus mengambil rencana keamanannya yang diletakkannya di pagar selama foto, mengaitkannya kembali ke jasnya. Pria yang tak punya apapun untuk disembunyikan, katanya, yang lebih menakutkan bagi orang seperti dia daripada yang mungkin kau kira. Victoria menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, sesuatu yang mungkin tak direncanakannya. Markus, terima kasih. Bukan untuk kamera. Hanya terima kasih. Dia mengangguk sekali. Sabtu, katanya,
Jam berapa mulai? 7. Mobil menjemputmu jam 6. Aku akan mengemudi sendiri. Dia hampir tersenyum lagi. Aku sudah tahu kau akan bilang begitu. Sabtu datang seperti hari-hari buruk terkadang datang, diam-diam, tanpa peringatan, berpakaian seperti sesuatu yang biasa. Markus bangun jam 5.47, seperti biasa, sebelum alarmnya sempat berbunyi. Dia berbaring dalam gelap sejenak, langit-langit di atasnya. Suara kota melakukan apa yang selalu dilakukannya. Dan dia menjalankan hari itu dalam pikirannya secara sistematis, tanpa drama. Amara akan menginap di rumah temannya, Destiny. Malam ini, sudah diatur 2 hari lalu, ditangani Ibu Destiny yang menelepon Markus secara pribadi untuk konfirmasi dan tak menyebut apapun soal berita, yang sangat dihargai Markus. Dia akan mengantar Amara jam 3. Gala mulai jam 7. Dia akan pulang sebelum tengah malam. Sederhana, terkendali. Dia bisa melakukan ini. Dia membuat sarapan, telur dan roti panggang, milik Amara dengan kerat dipotong karena dia berusia 7 tahun dan punya pendapat. Dia datang ke meja masih mengenakan piyama. Rambut belum disisir, membawa gajah bonekanya sejak usia 2 tahun yang akan disangkalnya di depan siapapun di luar apartemen ini. Ayah kelihatan keren, katanya, melihat tas jas tergantung di pintu lemari. Ada acara malam ini. Acara apa? Urusan kerja. Amara mengamatinya dengan ketelitian khas anak 7 tahun yang mewarisi kemampuan ayahnya membaca ruangan. Ayah kelihatan gugup, katanya. Aku tidak gugup. Ayah motong roti bentuk segitiga. Ayah cuma bikin segitiga kalau gugup. Persegi panjang itu normal. Markus menunduk melihat piringnya. Amara benar sekali. Dia memang memotong rotinya jadi segitiga. Makan sarapanmu, katanya. Dia makan sarapannya, mengamatinya lewat gelas jusnya dengan mata yang sudah tahu terlalu banyak. Ayah, katanya di tengah makan. Ya, sayang. Apapun urusan kerjanya, dia meletakkan jusnya. Ayah akan baik-baik saja. Markus menatap putrinya, 7 tahun, duduk di meja yang mereka beli bekas dan cat ulang bersama, di apartemen yang menjadi milik mereka dan tak seorang pun lagi, mengatakan padanya dengan keyakinan penuh bahwa dia akan baik-baik saja. Ya, katanya, aku tahu. Dia nyaris memperkayainya. Whitmore Grand adalah jenis tempat yang dirancang untuk membuat orang merasakan berat uang tanpa harus terang-terangan menunjukkannya. Langit-langit tinggi, pencahayaan redup, dengungan khas ruangan yang semua orang di dalamnya paham bahwa apa yang terjadi di sini punya konsekuensi di luar sana. Markus pernah lewat di depannya, tak pernah masuk. Dia menyerahkan kunci ke petugas parkir, merapikan jasnya, dan berjalan masuk pukul 6.53. Dia hampir langsung didekati Clara, yang muncul entah dari mana di sebelah kirinya dengan efisiensi seseorang yang mengawasi pintu. Bukain memintaku mengantarmu padanya begitu kau tiba, kata Clara, lalu tak terduga, lebih pelan, sore ini agak berat, sekadar kau tahu. Markus menatapnya. Apa yang terjadi? Ekspresi Clara berhati-hati. Dia akan cerita sendiri, katanya. Lewat sini. Dia mengantarnya melewati ruang luar, melewati kelompok orang berpakaian mewah memegang minuman mahal, mengobrol dengan santai yang sebenarnya bukan santai, menuju ruang antara yang lebih kecil di luar aula utama. Victoria ada di dalam, ponsel di satu tangan, segelas air yang tak tersentuh di meja di sampingnya. Dia mengenakan gaun biru tengah malam yang anggun dan tegas. Dan untuk pertama kali sejak Markus mengenalnya minggu ini, dia terlihat seperti ketenangan itu memakan sesuatu yang tampak. Dia melihatnya dan mengatakan sesuatu singkat ke telepon lalu menutupnya. Kau mengemudi sendiri? Katanya. Sudah kubilang. Dia menatapnya langsung. Clara bilang sore ini agak berat. Apa yang terjadi? Victoria meletakkan ponselnya di meja di samping gelas air. Dia mengambil airnya, meletakkannya kembali tanpa minum. Lalu dia berkata, Harlow mengajukan pengaduan resmi ke Dewan sore ini. Dia mengklaim aku menggunakan dana perusahaan untuk merekrutmu sebelum insiden lobby. Dia punya dokumen yang dipalsukan tapi diformat agar tampak sah, menunjukkan transfer $12,000 dari akun diskresi ke sebuah LLC bayangan yang diklaimnya terhubung denganmu. Ruangan itu terasa sangat diam. Ada bukti tertulis di antara kita? Tanya Markus, suaranya rata karena dia sudah tahu jawabannya, sudah mendengarnya,
Tapi dia perlu mendengarnya lagi sekarang. Tidak ada, kata Victoria. Tidak ada apapun. Tak $1 pun, tak satu kontrak pun. Tak ada apapun yang menciptakan transaksi. Sudah ku bilang tak akan ada. Aku tahu kau bilang begitu. Dia menghela napas. Seberapa bagus? Pemalsuan itu cukup bagus untuk beredar. Tak cukup bagus untuk lolos audit sungguhan. Dia menekan jarinya di tepi meja. Tapi audit itu tak akan terjadi sebelum malam ini. Dan apa yang beredar malam ini di ruangan ini di antara para investor akan membentuk pemungutan suara besok pagi, terlepas dari apa yang ditemukan audit minggu depan. Marcus mengangguk pelan. Jadi dia tak mencoba membuktikan itu benar, katanya. Dia mencoba membuatnya terasa benar cukup lama untuk pemungutan suara. Dah, Victoria menatapnya. Marcus, aku ingin kau paham sesuatu. Kau bisa pergi sekarang, malam ini, sebelum kau masuk ke ruangan itu. Aku tak akan menyalahkanmu. Aku tak akan bilang apapun soal itu. Apapun kerusakan yang ditimbulkan ini padaku, itu tak harus menyentuhmu. Kau sudah melakukan lebih dari yang berhak ku minta. Dan aku, dia berhenti. Sesuatu di ekspresinya retak, sangat tipis di tepiannya. Aku minta maaf. Seharusnya aku meremehkan dia. Kukira aku sudah mengendalikan semua variabel dan ternyata tidak. Dan sekarang aku sudah menyeretmu ke sesuatu yang bisa merusak reputasimu, mata pencaharianmu. Dan kau puja putri, Marcus. Dia mengucapkan namanya seperti cara kau mengucapkan nama seseorang ketika kau butuh mereka berhenti bicara, tapi dengan berat yang cukup untuk mendarat. Gia Berinci. Aku tidak pergi, katanya. Victoria menatapnya. Aku sudah bilang akan ada di sini, kata Marcus. Aku serius. Dan hal tentang menjadi pria yang datang lebih awal dan pulang belakangan adalah satu-satunya orang yang bisa kujadi hanyalah pria itu. Aku tak bisa keluar dari ruangan ini malam ini dan menatap diriku sendiri besok. Dia mengambil gelas air yang tak tersentuh dan menyodorkannya. Minum ini, lalu ceritakan seperti apa 2 jam ke depan. Dia mengambil gelasnya, minum, dan sesuatu mengendap di wajahnya. Bukan pertahanan kembali terpasang, tapi sesuatu yang lebih tenang. Sesuatu yang tampak mengejutkan seperti kepercayaan. Anggota Dewan yang tadi kendalikan Harlow ada di sini, katanya, meletakkan gelasnya. Chen dan Okafor, kalau aku bisa bicara pada mereka sebelum dokumen itu beredar lebih luas, aku bisa memberi mereka cukup keraguan untuk bertahan pada posisi mereka sampai pemungutan suara besok. Ada juga 3 investor institusional utama, Braston Group, Meridian Partners, dan Holloway Capital, yang dukungannya bisa secara efektif menetralkan posisi Harlow di Dewan terlepas dari hasil pemungutan suara. Sudah bicara dengan mereka sebelum malam ini. Braston dan Meridian, ya? Holloway rumit. Warren Holloway sudah mengenal Richard Harlow 20 tahun. Hubungan mereka lebih tua dari masa jabatanku. Gia Berinci, dia satu-satunya yang belum bisa kuhubungi. Tunjukkan dia padaku saat kita masuk, kata Marcus. Victoria menatapnya dengan ekspresi yang mulai dikenalinya. Penyesuaian itu, adaptasi terhadap informasi yang tak sesuai kategori awal yang dia buat untuknya. Apa yang kau rencanakan? Aku tak merencanakan apapun, kata Marcus jujur. Aku hanya akan menjadi pria di pesta yang tak takut pada pria lain. Kadang itu cukup. Dia menatap matanya sejenak. Lalu dia berdiri tegak dan ketenangan itu kembali. Tapi berbeda sekarang. Bukan seperti tembok, seperti mantel yang dipilihnya untuk dikenakan. Baiklah, katanya, mari masuk. Ruangan itu penuh dengan cara ruangan penuh ketika semua orang yang hadir memahami taruhannya. 140 orang, mungkin lebih, tersebar di aula utama dalam geometri khas kekuasaan sosial. Siapa berdiri dengan siapa? Siapa menghadap arah mana? Siapa memegang minumannya dengan tangan yang mana? Marcus sudah menghabiskan 7 tahun mempelajari dinamika lobi yang ternyata persiapan sempurna untuk membaca ruangan seperti ini. Dia tahu dalam 90 detik di mana beratnya berada, kelompok mana yang berpura-pura dan mana yang menghitung, dan tepat di mana Richard Harlow berdiri. Pusat ruangan. Tentu saja, Harlow sedang mengadakan pertemuan dengan 4 orang, 2 di antaranya yang secara diam-diam diidentifikasi Victoria sebagai anggota dewan di pihaknya, dan 2 yang tak dikenalnya. Artinya kemungkinan besar uang.
Dia melihat Markus dan Victoria masuk. Ekspresinya tak berubah kentara, tapi ada sesuatu di sikap tubuhnya yang bergeser, sedikit kepuasan yang mengendap, seperti pria yang menyaksikan rencananya berjalan sesuai jadwal. Markus melihatnya dan mencatatnya. Mereka berkeliling ruangan. Victoria luar biasa dalam melakukannya. Dia bisa melihat mengapa Victoria naik ke posisi yang dipegangnya. Bisa melihat kecerdasan yang beroperasi di balik keanggunan sosial. Cara dia mendengarkan orang dan membuat mereka merasa apa yang mereka katakan adalah hal paling menarik yang didengarnya sepanjang malam. Dia memperkenalkan Markus sederhana setiap kalinya sebagai seseorang yang kupercaya, dan membiarkan narasi publik selama seminggu ini melakukan sisanya. Chen dan Okafor dijangkau dalam 40 menit pertama. Kedua percakapan singkat dan jelas-jelas penting. Markus mengamati bau Victoria turun sedikit setelah masing-masing. Cara ketegangan mengendur ketika sesuatu yang kau takutkan ternyata bisa dilewati. Lalu dokumen itu menyebar. Dia tahu saat itu terjadi, bukan karena melihatnya, tapi karena suhu ruangan berubah. Cara sekelompok orang di dekat dinding timur tiba-tiba merapat. Ponsel-ponsel muncul. Orang-orang mencondongkan badan. Cara sikap Harlow berubah. Kepuasan itu menjadi sesuatu yang lebih aktif. Pria menyaksikan api yang dinyalakannya mulai membakar. Seorang pria yang tadi kenal Markus muncul di sikunya kiri. Wajah ramah, jabat tangan khas industri investasi, kehangatan terlatih yang tak berbiaya dan berarti lebih sedikit. Minggu yang menarik buatmu, kata pria itu. Cukup ramai, Markus setuju. Aku dengar hal-hal menarik tentang bagaimana hubunganmu dengan Bukain sebenarnya dimulai. Suara pria itu santai, ringan, pisau berbalut basa-basi. Sesuatu tentang perjanjian konsultasi yang mendahului momen di lobi itu. Markus menatapnya. Kau salah dengar, katanya sederhana tanpa emosi. Aku bekerja keamanan di gedung ini. Aku sudah bekerja keamanan di gedung ini 7 tahun. Selasa pagi, aku membuat pilihan untuk membantu seseorang yang membutuhkannya. Itu seluruh ceritanya. Ada dokumen yang beredar yang menyatakan, ada dokumen yang beredar yang dibuat seseorang, kata Markus. Itu dua hal berbeda. Dia menatap mata pria itu tanpa agresi, tanpa kecemasan, tanpa apapun kecuali gravitasi khas seseorang yang mengatakan kebenaran dan tahu itu. Aku sudah dipanggil banyak hal minggu ini. Kusadari tak satu pun dari yang memanggilku itu pernah menghabiskan 7 menit dalam hidupku yang sesengganya. Pria itu membuka mulutnya, menutupnya lagi. Selamat menikmati malammu, kata Markus dan berpindah. Dia menemukan Warren Holloway dekat Bear, tempat yang akan dipilih Markus jika dia investor 70 tahun di pesta yang hiburan utamanya adalah menyaksikan perebutan kekuasaan 8 bulan akhirnya mencapai puncak. Holloway berambut perak, berbahu lebar, dengan tampang pria yang sudah melihat cukup banyak sehingga berhenti mudah terkesan, yang dihormati Markus. Pak Holloway? Katanya, mendekat langsung tanpa basa-basi sosial dari samping. Namaku Marcus Johnson. Aku bekerja keamanan di gedung tempat firma ini berkantor. Holloway menatapnya dengan ketenangan seseorang yang sudah lama tak terkejut. Aku tahu siapa kau, nak. Kalau begitu kau tahu aku pria yang dikatakan mengambil uang dari Victoria Kain untuk mengatur momen publik. Itu yang kudengar malam ini. Dah. Aku ingin bilang langsung padamu bahwa itu tidak benar, kata Markus. Bukan karena aku mengharapkan kau mempercayai kata-kataku. Kau tak mengenalku dan tak punya alasan mempercayaiku, tapi karena Richard Harlow mengandalkan tak seorang pun mengatakannya langsung padamu tanpa pengacara atau siaran pers di antara kita. Holloway menatapnya lama. Ekspresinya tak terbaca dengan cara khas pria yang belajar menyimpan kartunya rata. Kenapa penting bagimu apakah aku percaya atau tidak? Itu penting bagi Victoria Kain, kata Markus. Dan dia penting bagi orang-orang di gedung ini yang bergantung padanya untuk memimpin dengan baik. Aku sudah bekerja di sana 7 tahun. Aku sudah melihat caranya beroperasi. Aku sudah melihat cara orang di sekelilingnya beroperasi. Dan aku tahu bedanya antara pemimpin yang membangun sesuatu dan yang membongkarnya sepotong demi sepotong. Dan aku tahu yang mana yang kulihat masuk ke lobi Selasa pagi itu. Dia masuk dengan kamera, kata Holloway. Dia masuk ketakutan, kata Markus. Dan dia tetap menahan dirinya. Itu bukan wanita yang kehilangan kendali. Itu wanita yang belum menyerah. Gia Berinci, pria yang membuat dokumen itu malam ini sedang memberitahumu sesuatu.
Bukan tentang Victoria, tentang dirinya sendiri. Holloway terdiam. Bar berdengung di sekelilingnya, es dan gelas, percakapan-percakapan bergumam, pertunjukan berkelanjutan ruangan itu tentang dirinya sendiri. Kau bukan seperti yang kuduga, kata Holloway akhirnya dengan nada yang mulai dikenali Markus karena ini kedua kalinya minggu ini seseorang mengatakannya padanya. Orang-orang terus mengatakan itu padaku. Sesuatu bergerak di wajah pria tua itu, bukan benar-benar senyum, tapi mendekat ke sana. Richard Harlow sudah menjadi temanku selama 2 dekade. Katanya, aku tahu, aku akan membuat beberapa panggilan telepon malam ini. Holloway meletakkan minumannya di bar. Bukan karena apa yang kau katakan, karena caramu mengatakannya. Dia menatap Markus dengan keterus-terangan seseorang yang berhenti membuang waktu untuk tak langsung. Pria yang berbohong padaku tak menatap mataku seperti itu. Dalam pengalamanku, tidak, kata Markus. Dia tidak. Holloway mengangguk sekali, mengambil minumannya, dan berpindah ke ujung ruangan yang jauh. Markus berdiri di bar sejenak sendirian dan menghela napas perlahan. Tangannya stabil. Dia sedikit terkejut akan itu. Dia menemukan Victoria 20 menit kemudian dekat lorong belakang acara, ponsel di tangan, ekspresi tegang. Dia mendongak saat Markus mendekat, dan dia bisa melihat Victoria membaca wajahnya dengan cara yang mulai dikuasainya sepanjang minggu ini. Holloway, katanya, dia sedang membuat panggilan telepon. Sesuatu bergerak melalui ekspresinya, lega bercampur sesuatu yang lebih rumit. Dia menatapnya dengan mata yang sudah berhenti terlapisi baju besi kapanpun diarahkan padanya. Setidaknya, bagaimana kau? Aku baru saja bicara dengannya, kata Markus. Itu saja. Markus, pria itu sudah menolak setiap pendekatan dari timku selama 3 bulan. Timmu mendekatinya sebagai target, kata Markus. Aku hanya bicara dengannya. Dia benci. Dia bukan musuhmu. Dia teman Richard Harlow yang berbeda. Dia butuh seseorang untuk memberinya alasan memisahkan kedua hal itu. Victoria menatapnya. Lalu tiba-tiba dan jelas, tanpa berencana, dia tertawa. Tawa sungguhan, singkat dan terkejut serta lelah, jenis yang keluar ketika ketegangan sudah ditahan begitu lama sehingga menemukan jalan keluarnya sendiri. Dia menutup mulutnya dengan tangan seketika, tapi sudah terlanjur keluar. Itu momen paling manusiawi yang pernah dilihat Markus dari dirinya selama 6 hari ini. Maaf, katanya. Jangan, katanya, dan dia sungguh-sungguh. Mereka berdiri di lorong belakang sementara gala terus berlangsung di ruangan di depan mereka. Sejenak, tak ada yang mengatakan apapun, dan kesunyian itu adalah jenis yang nyaman, yang mengejutkan Markus karena dia tak menduganya. Dia tak menduga semua ini. Bukan kepercayaan ini, bukan percakapan makan siang Kamis, bukan cara Victoria mengucapkan nama putrinya seolah itu berarti sesuatu. Bukan momen ini juga. Dia masih menyimpan semuanya dengan hati-hati, belum yakin kategori apa yang cocok untuknya. Pemungutan suara besok pagi, kata Victoria, lebih pelan sekarang. Aku tahu apapun yang terjadi. Dia berhenti, mulai lagi. Apapun yang terjadi, yang kau lakukan minggu ini, bukan kamera, bukan bagian publiknya. Sisanya, kejujurannya, cara kau. Dia mencari kata dan tak menemukan yang memuaskannya. Tak ada yang melakukan itu, katanya akhirnya. Orang-orang di duniaku tak melakukan itu. Mereka menghitung, mereka memposisikan, mereka menawarkan sesuatu karena mereka menginginkan sesuatu sebagai balasan. Dia menatapnya langsung. Kau hanya datang. Itulah aku, kata Markus. Aku tahu, katanya, itu yang kumaksud. Mereka kembali ke ruangan. Sisa malam itu mempertahankan bentuknya, yang lebih dari yang diperkirakan Markus 2 jam sebelumnya. Harlow berkeliling dan dokumen itu berkeliling bersamanya, dan sebagian percakapan menjadi dingin dan sebagian tidak. Tapi Holloway terlihat menelepon di sudut selama hampir 30 menit, dan kedua anggota Dewan Chen dan Okafor mempertahankan posisi mereka, dan mitra senior Braston Group sengaja bicara dengan Victoria secara terbuka yang terbaca bagi siapapun yang menyaksikannya sebagai suara kepercayaan. Harlow menyaksikan semuanya, dan entah di suatu titik malam itu, ekspresi wajahnya berubah, kepuasan yang mengendap sebelumnya digantikan sesuatu yang lebih ketat, lebih terkendali. Tampilan khas pria yang rencananya menghasilkan sesuatu,
tapi bukan hasil yang dirancangnya. Pukul 10.47, Markus mengucapkan selamat tinggal pada Victoria di pinggir ruangan. Timnya akan tinggal. Dia masih punya lebih banyak percakapan, lebih banyak posisi yang harus dipertahankan. Dia punya putri untuk dijemput pagi hari dan gedung untuk dilapori Senin. Tidurlah, katanya, akan kulakukan. Dia menatapnya. Markus. Dah, aku serius. Semuanya. Terima kasih. Dia mengangguk. Telepon aku besok kalau hasilnya sudah keluar. Dia mengemudi pula melalui kota yang melakukan apa yang selalu dilakukannya, dan dia memarkir Camry-nya di lahan parkir gedung, naik lift, membuka pintu apartemen, dan berdiri di dapur gelap sejenak. Mantel masih dikenakan. Dia berhasil menghadapinya malam ini. Dia tahu itu. Dia telah memasuki ruangan penuh kekuasaan dan uang serta dokumen palsu yang dirancang untuk menghancurkannya, dan dia telah menatap mata orang-orang serta mengatakan kebenaran, dan itu cukup. Setidaknya menurutnya begitu. Besok akan menentukan. Dia menggantung mantelnya, memeriksa jam 11.22, dan pergi tidur. Dia menyetel alarm untuk pukul 5.47. Kebiasaan lama. Alarm berbunyi pukul 5.47, dan Markus sudah terjaga. Dia tidur terputus-putus, 2 jam, lalu 1 jam, lalu peregangan panjang tidur yang hampir sempurna di mana pikirannya terus memutar kembali gala itu seperti rekaman pertandingan, mencari apa yang terlewat, apa yang seharusnya dikatakan berbeda, apa arti wajah Harlow pada jam terakhir ketika rencana mulai membelok ke arah yang tak dirancangnya. Dia bangun sekali pukul 3 pagi, berdiri di dapur dalam gelap, meminum setengah gelas air, kembali tidur. Disiplin lama. Kau tak berputar-putar. Kau istirahatkan tubuh bahkan ketika pikiran tak mau bekerja sama. Pukul 6 pagi, dia sudah membuat kopi dan duduk di meja dapur dengan ponsel menghadap ke bawah di depannya. Tak menyentuhnya. Menunggu. Pemungutan suara Dewan pukul 9. Victoria bilang akan menelepon. Dia menjemput Amara dari rumah Destiny jam 8:30. Dia keluar masih mengenakan baju kemarin. Rambut dalam 2 kepang tak rata yang jelas dicoba dirapikan Ibu Destiny, lalu sebagian dilepaskan lagi oleh Amara, membawa tas menginapnya dan gambar yang dibuatnya, yang langsung diangkatnya agar dilihat Markus sebelum sempat mengucapkan selamat pagi. Ini kita, katanya, di taman, di musim panas. Dia mengambil gambar itu hati-hati. 2 figur, 1 tinggi dan 1 kecil, berdiri di bawah sesuatu yang hijau, mungkin pohon. Kedua figur tersenyum lebar memenuhi hampir seluruh wajah mereka. Di atas figur tinggi, dalam tulisan tangan Amara yang semakin bagus setiap minggu, tertulis, Ayah. Di atas yang kecil, Aku. Kau membuat kaki kita sama besar, kata Markus. Karena kita jalan sama, kata Amara seolah itu jelas, lalu naik ke jok belakang. Dia melipat gambar itu dan memasukkannya ke saku jasnya, lalu mengemudi pulang. Dia membuatnya sarapan, menontonnya makan, membiarkan ponselnya menghadap ke atas di meja dapur sekarang. Layar terlihat, karena sudah jam 8.53 dan penantiannya hampir selesai dan dia tak akan berpura-pura sebaliknya. Amara, yang memperhatikan segalanya, melihat ponsel lalu ayahnya lalu kembali ke serial tanpa komentar, yang merupakan bentuk anugerahnya sendiri. Pukul 9.17, ponsel berdering. Markus mengangkat sebelum dering kedua. Dah. Suara Victoria terdengar mantap tapi ada sesuatu di baliknya yang sudah dipelajarinya untuk dibaca sepanjang minggu ini. Kualitas yang dimilikinya ketika sesuatu menyentuhnya dan dia berusaha menahannya. Suaranya 11:3, katanya. Untuk kepentinganku. Dia menutup mata sejenak. Membikainya. Holloway memilih bersamaku. Dia membawa 2 independen bersamanya. Jida. Blok Harlow bertahan. Tapi tak jadi soal. Dokumen palsu itu sudah dalam investigasi resmi. Ketua Dewan menyebutnya pelanggaran yang belum pernah terjadi. Jeda lebih singkat. Richard Harlow mengundurkan diri 40 menit lalu. Markus terdiam. Markus, aku di sini. Sudah selesai? Kata Victoria, dan suaranya untuk kata itu saja melepaskan sesuatu yang sudah dibawanya 8 bulan. Hanya untuk kata itu, lalu kembali tenang, terkendali, tapi lebih hangat sekarang dari pagi pertama. Aku ingin kau tahu sebelum kau mendengarnya dari tempat lain. Aku menghargainya. Aku juga ingin bilang,
Dia berhenti. Aku akan meminta tim hukumku menyusun catatan lengkap keterlibatanmu minggu ini. Rekam kerjamu, garis waktunya, semuanya yang menetapkan dengan jelas dan permanen apa yang terjadi dan apa yang tidak. Jadi kalau ada yang mencoba memanfaatkan minggu ini untuk melawanmu secara profesional, pribadi, dalam konteks apapun, ada catatan yang tak terbantahkan. Markus duduk di meja dapur. Kau tak perlu melakukan itu. Aku tahu tak perlu, kata Victoria. Itu sebabnya aku melakukannya. Dia menatap Amara, yang sedang menggambar sesuatu di belakang struk yang ditemukannya, sepenuhnya terserap, sama sekali tak sadar bahwa hal yang selama seminggu ini dihadapi ayahnya kini sudah di belakang mereka. Terima kasih, katanya, sudah menjaganya keluar dari urusan ini. Itu tak pernah dipertanyakan, kata Victoria. Mereka terdiam sejenak. Bukan kesunyian dua orang yang tak punya apapun untuk dikatakan. Jenis yang lain. Apa yang terjadi sekarang? Tanya Markus. Untukku, sejumlah besar pekerjaan administratif yang sangat membosankan, kata Victoria, dan ada sesuatu yang hampir humor di dalamnya. 3 wawancara, aku setuju memberi pernyataan pada pers dan sekitar 400 email. Jida, untukmu, kuduga, minggu. Minggu? Setujunya, Markus, kehangatan itu tanpa tertahan kali ini. Apapun yang kau butuhkan. Kalau ada apapun yang bisa kulakukan, untukmu, untuk putrimu, apapun, telepon aku. Bukan sebagai transaksi, bukan karena kau berutang sesuatu, karena aku sungguh-sungguh. Aku tahu kau sungguh-sungguh, kata Markus. Akan kuingat itu. Dia meletakkan ponselnya, mengambil penanya, menulis di log. 13.04, Lobby Tenong. Tidak ada insiden. Dia memandang keluar ke kota. Tidak ada insiden. Sabtu pagi datang kelabu dan tenang. Jenis pagi Desember yang tak mengumumkan dirinya. Hanya turun ke atas kota seperti sesuatu yang selalu ada di sana. Markus bangun jam 5.47 karena kebiasaan murni. Berdiri di dapur dalam gelap sejenak. Lalu ingat ini hari Sabtu dan membiarkan dirinya membuat kopi perlahan tanpa terburu-buru, yang jarang bisa dilakukannya. Amara masih tidur. Dia duduk di meja dapur dengan cangkirnya dan menatap 2 gambar yang diambilnya dari saku jas kemarin malam. Disandarkan di mangkuk buah, adegan taman dan struk dengan matahari besar. Dia melakukannya tadi malam tanpa berpikir. Hanya mengambilnya dan menyandarkannya di sana. Dan pagi ini, itulah hal pertama yang dilihatnya ketika lampu dapur menyala. Dia memikirkan pukul 10. Dia sudah memberitahu Amara semalam, hati-hati, dengan cara dia menangani hal-hal yang butuh kehati-hatian. Dia duduk di tepi ranjangnya setelah cerita dan lampu dimatikan, dan berkata, ada seseorang yang akan datang berkunjung besok pagi. Seorang wanita yang kutemui minggu ini di tempat kerja. Dia membawa kue. Amara menganggap ini dengan keseriusan yang diterapkannya pada informasi yang benar-benar penting. Kue apa? Belum tahu. Dia baik. Dia memikirkannya jujur, cara dia mencoba lakukan dengan putrinya. Bukan jawaban mudah, yang benar. Dia sedang berusaha, katanya, tapi ya, kurasa dia baik. Amara menggenggam perlahan. Oke, katanya dan berbalik lalu tertidur karena dia berusia 7 tahun dan sudah memutuskan itu cukup informasi untuk sekarang, yang merupakan salah satu hal yang paling disukai Markus darinya. Pukul 9.30, dia sudah membersihkan dapur, meletakkan piring, merapikan ruang tamu dengan cara yang rapi tanpa terlihat tak dikenali sebagai rumah yang sebenarnya. Dia tak akan berpura-pura apartemen itu sesuatu yang bukan dirinya. Furnitur bekas yang mereka cat ulang bersama, gambar-gambar Amara di kulkas ditahan magnet berbentuk buah, buku-bukunya di radiator dengan sistem yang dikembangkannya selama bertahun-tahun yang masuk akal baginya dan tak ada orang lain. Termostiker ungu, dicuci dan berada di rak piring. Ini rumahnya. Dia tak minta maaf untuk itu. Amara muncul pukul 9.45 mengenakan jeans bagusnya dan sweater yang dipilihnya sendiri, yang memberitahunya bahwa dia sudah lebih banyak memikirkannya dari yang ditunjukkannya semalam. Rambutnya rapi, 2 kepang, artinya dia sudah melakukannya sendiri di cermin kamar mandi dengan ekspresi terfokus khas ketika dia bertekad menangani sesuatu secara mandiri. Dia tak berkomentar soal itu, hanya menatapnya dan merasakan hal yang selalu dirasakannya. Berat khusus mencintai seseorang begitu banyak hingga kadang menakutinya.
Kau kelihatan bagus, katanya. Aku tahu, katanya, dan pergi duduk di sofa untuk menunggu. Sangat khas dirinya, hingga dia harus berbalik ke dapur agar Amara tak melihatnya tersenyum. Pukul 10 tepat, bel berbunyi. Marcus menekan intercom. Dah, ini Victoria. Jida, aku bawa terlalu banyak kue. Aku tak yakin dia suka apa. Naik, katanya, dan membukakan pintu untuknya. Dia mendengar lift, lalu langkah kaki di lorong. Lalu ketukan, bukan ketukan tegas otoritas, ketukan biasa, jenis yang dipakai siapapun di pintu orang lain. Dia membukanya. Victoria akan berdiri di lorong, mengenakan mantel gelap. Tanpa kamera di belakangnya, tanpa asisten, tanpa baju besi terpasang. Rambutnya tergerai, yang belum pernah dilihatnya. Dia memegang kotak roti putih dengan kedua tangan. Cukup besar hingga jelas dia serius soal komentar terlalu banyak kue itu, dan dia tampak berdiri dalam cahaya neon biasa lorong apartemennya, seperti seseorang yang sedikit gugup dan menghadapinya dengan ketapan hati khas yang sudah dikenal Markus sebagai dirinya. Dia menatap Markus. Markus menatapnya balik. Hai, katanya. Hai, katanya. Masuklah. Dia melangkah masuk. Markus mengambil kotak itu darinya. Berat. Dia benar-benar serius membawa terlalu banyak. Dia memandangi apartemen itu sekali. Singkat, bukan dengan tatapan menilai seseorang menghitung nilai, tapi tatapan seseorang membaca cerita yang sudah diceritakan padanya dan kini melihat tempat itu terjadi. Matanya jatuh pada Amara. Amara duduk di sofa dengan tangan di pangkuannya dan dagu sedikit terangkat, melakukan hal yang biasa dilakukannya ketika memutuskan tentang seseorang, evaluasi diam, lengkap, sangat serius yang sudah dilakukannya sejak usia 3 tahun. Menatap orang baru seperti membaca buku dan belum akan mengambil kesimpulan sampai membaca cukup banyak. Victoria berhenti dan kemudian melakukan sesuatu yang tak diduga Markus. Dia tak berjongkok dengan cara dibuat-buat khas orang dewasa terhadap anak-anak, membuat dirinya kecil sebagai teater. Dia hanya berlutut, sungguh-sungguh, sederhana. Satu lutut di lantai ruang tamu sehingga sejajar dengan tinggi duduk Amara, dan berkata, "Kau pasti Amara. Ayahmu bercerita tentangmu seolah kau orang paling menarik yang dikenalnya." Amara mengamatinya dengan mata itu. Apa katanya? Katanya kau bilang dia gugup karena memotong rotimu segitiga. Kata Victoria. Katanya kau benar. Sesuatu bergeser di wajah Amara. Evaluasi masih berlangsung, tapi sebuah pintu terbuka di dalamnya. Dia bikin segitiga kalau khawatir. Dia mengonfirmasi. Persegi panjang itu normal. Aku sudah mengawasi selama 3 tahun. Itu ilmu observasi yang sangat bagus, kata Victoria serius. Aku tahu, kata Amara. Lalu, apa kau bawa yang coklat? Victoria melirik Markus yang berdiri di ambang pintu dapur dengan kotak itu. Aku bawa setidaknya 3 jenis coklat berbeda, katanya. Aku tak yakin yang mana. Amara berdiri dari sofa. Aku suka semuanya, katanya dengan nada tegas seseorang yang sudah menyelesaikan pertanyaan utama dan siap melanjutkan, lalu berjalan ke dapur. Victoria berdiri. Dia menatap Markus. Matanya melakukan sesuatu yang tak punya kata bersih baginya, sesuatu yang lega dan hangat, dan ekspresi khas seseorang yang telah diajak masuk ke sesuatu yang dia pahami tak diberikan sembarangan. Dia luar biasa, kata Victoria pelan. Ya, kata Markus. Aku tahu. Mereka duduk di meja dapur, bertiga, dengan kotak roti terbuka di tengah dan piring serta serbet dan kopi akhir pekan biasa Markus, dan Amara memimpin percakapan dengan ketelitian sistematis yang diterapkannya pada hal-hal yang penting baginya. Dia ingin tahu apa pekerjaan Victoria. Victoria menjelaskannya dalam istilah yang bisa dipakai Amara. Aku membantu memutuskan kemana banyak uang diinvestasikan. Artinya aku membantu memutuskan perusahaan mana yang bisa tumbuh dan mana yang tidak. Amara mempertimbangkannya. Kedengarannya tanggung jawab besar, katanya. Ayah bilang tanggung jawab berarti kau tak bisa cuma memikirkan dirimu sendiri. Victoria menatap Markus Watmecha. Dia menatap balik. Ayahmu benar, kata Victoria. Biasanya begitu, kata Amara, memisahkan kruasan coklat dengan kedua tangan. Kecuali soal kartun. Dia pikir yang lama lebih bagus, tapi dia salah. Aku tidak salah, kata Markus. Ayah,
Yang lama secara objektif lebih bagus. Amara memberitahu Victoria dengan nada berkonspirasi. Dia selalu bilang begitu. Aku rasa dia tak tahu arti kata objektif. Amara memberitahu Victoria. Victoria tertawa. Tawa sungguhan, sama seperti yang terlepas di lorong gala, tak terkendali dan tulus. Dan kali ini, dia tak menutup mulutnya dengan tangan. Dia hanya tertawa di meja dapur dalam cahaya pagi Sabtu biasa dengan kue coklat di piring di depannya, dan seorang anak 7 tahun yang baru saja dengan tepat mengidentifikasi bahwa ayahnya menggunakan kata-kata besar secara tidak tepat ketika mencoba memenangkan argumen. Markus melihat pemandangan ini, meja dapurnya, putrinya, wanita yang tertawa di kursi seberangnya, dan merasakan pergeseran itu lagi. Sama seperti minggu lalu, jendela yang terbuka, udara bergerak tanpa terlihat. Lebih kuat sekarang, tak terbantahkan sekarang. Dia tak mencari kategori untuk itu. Belum. Dia hanya membiarkannya jadi apa adanya. Setelah kue, Amara bertanya dengan keyakinan penuh mengharapkan jawabannya. Apakah Victoria mau melihat gambar-gambarnya? Victoria bilang mau. Amara menghilang dan kembali dengan map yang disimpannya di bawah ranjang. Tebal berisi kertas yang terkumpul dan menyebarkan arsipnya di lantai ruang tamu. Membawa Victoria melewatinya dengan keseriusan kurator museum menjelaskan setiap karya. Konteksnya, maknanya, apa yang coba dibenarkannya, dan di mana menurutnya berhasil. Victoria duduk di lantai ruang tamu bersamanya. Dia mengajukan pertanyaan sungguhan, bukan jenis pertanyaan orang dewasa ajukan pada anak-anak ketika sopan santun. Oh, bagus. Ini apa? Tapi pertanyaan sungguhan tentang keputusan. Tentang mengapa warna ini di sini dan bukan di sana. Tentang apa yang ingin dirasakan sosok dalam gambar itu. Amara menjawab dengan animasi yang semakin meningkat, tangannya bergerak, menjelaskan hal-hal yang jelas belum pernah diminta untuk dijelaskannya, menemukan bahasa untuk pilihan-pilihan yang dibuatnya secara naluriah. Markus berdiri di ambang pintu dapur dan menyaksikan. Dia memikirkan apa yang ditulis Victoria. Aku telah lupa rasanya dibantu oleh seseorang yang tak melindungi dirinya sendiri dalam prosesnya. Dia memikirkan berapa lama dia berada di balik kaca. 11 tahun jarak terhitung yang diperlukan, harga beroperasi di ketinggian itu tanpa gentar. Dia memikirkan wanita yang memasuki lobi pukul 6 pagi, takut dan tenang sekaligus, kehabisan pilihan, dan menatap orang asing serta melihat sesuatu yang dikenalinya. Bukan kekuasaan, bukan strategi, hanya seseorang yang persis seperti yang dia tampakkan. Dan dia memikirkan dirinya sendiri. 3 tahun melakukan ini sendirian, menjadi seluruh arsitektur, dunia seorang anak, menemukan bentuknya di ruang negatif dari apa yang hilang. Dia sudah melakukannya dengan baik. Dia tahu itu, tapi ada perbedaan antara bertahan dengan baik dan hidup sepenuhnya. Dan berdiri di ambang pintu ini menyaksikan putrinya menjelaskan teori warna kepada seorang CEO yang duduk bersila di lantai ruang tamunya. Dia merasakan perbedaan itu di dadanya seperti sesuatu yang fisik. Dia tak akan terburu-buru soal ini. Dia tak pernah terburu-buru. Itu bukan dirinya. Tapi dia juga tak akan berpura-pura tak merasakan apa yang dirasakannya. Victoria tinggal sampai tengah hari. Ketika dia mengenakan mantelnya di pintu, Amara berada di sisinya dan berkata dengan keterus-terangan khasnya sendiri yang muncul entah dari mana, "Kau boleh kembali kalau kau mau." Victoria menatapnya lalu Markus. "Aku suka itu," katanya. "Sabtu bagus," kata Amara. "Biasanya kami ke taman. Ayah beli coklat panas dari tempat yang marshmallow-nya besar. Dan aku dapat coklat panas biasa, tapi aku selalu menghabiskan punya ayah karena punya dia lebih banyak." Kedengarannya sistem yang sangat baik, kata Victoria. "Berhasil untuk kami," Amara mengonfirmasi. Victoria mengucapkan selamat tinggal, menatap Markus di pintu, kualitas yang sama di matanya, yang tak terlapisi baju besi. "Terima kasih," katanya, "untuk ini." "Kau yang bawa kue," katanya. "Markus, aku tahu," katanya. "Kau berterima kasih." Dia pergi. Markus menutup pintu, berdiri di lorong apartemennya sejenak. Mantel masih di tangannya dari menggantungnya untuk Victoria tadi. Amara muncul di pintu ruang tamu. "Aku suka dia," katanya. "Ya," katanya. Dia mengajukan pertanyaan sungguhan. Kata Amara seolah itu menjelaskan segalanya, yang bagi Amara memang begitu. Kebanyakan orang mengajukan pertanyaan anak-anak. Dia mengajukan yang sungguhan.
Dia memiringkan kepalanya. Ayah suka dia? Marcus menatap putrinya. 7 tahun. 2 kepang rapi. Rema roti masih entah bagaimana di sweaternya. Mengamatinya dengan mata yang sudah mengamatinya selama 3 tahun dan membaca roti segitiga serta mengetahui hal-hal yang seharusnya belum diketahuinya. Ya, katanya, aku suka. Amara mengangguk puas dan kembali ke gambar-gambarnya. Minggu-minggu berikutnya bergerak dengan ritme khas hal-hal yang nyata, bukan percepatan dramatis sebuah cerita, tapi akumulasi waktu biasa yang mantap dan tulus. Victoria kembali Sabtu berikutnya membawa kue lagi. Lalu Sabtu setelahnya, dia datang tanpa membawa kue karena Amara memintanya agar mereka pergi ke toko roti sungguhan sehingga dia bisa memilih sendiri. Maka mereka bertiga berjalan 4 blok ke toko roti di Amsterdam Avenue tempat Amara memilih dengan keseriusan pemimpin dunia menandatangani perjanjian. Dan Marcus serta Victoria berdiri berdampingan menyaksikannya. Tak perlu bicara. Pada bulan Januari, Victoria menyebut sebuah masalah hukum perusahaan yang sedang digumulinya, bukan meminta saran, hanya mengatakannya dengan cara kau bicara pada seseorang yang mulai kau percaya dengan pikiran sungguhanmu daripada versi terkendali. Marcus Mendengarken. Dia tak punya keahlian hukum. Dia punya sesuatu yang lain. Kemampuan melihat apa yang sebenarnya ditanyakan di bawah bingkai profesional, yang seringkali pertanyaan tentang apa yang benar daripada apa yang strategis. Dia merefleksikannya kembali padanya dengan sederhana. Dia merenungkannya. 3 hari kemudian, dia bilang percakapan itu mengubah caranya mendekati keputusan itu. Pada bulan Februari, mobil Marcus butuh perbaikan yang tak nyaman diserapnya dari anggaran bulan itu. Dia tak menyebutnya pada siapapun. Victoria mengetahuinya lewat komentar sampingan yang tak diingatnya diucapkan. Dan dia langsung menawarkan bantuan, dan dia menolak dengan jelas dan tanpa malu, karena menerima uang darinya akan mengubah geometri apa yang mereka bangun, dan dia tak bersedia melakukan itu. Dia menghormati penolakannya tanpa memaksanya. Dia mendapatkan uang itu dengan cara lain. Dia tak pernah menyebutnya lagi. Tapi kenyataan bahwa dia bilang tidak dan Victoria mendengarnya, dan hal di antara mereka bertahan utuh, dia memikirkan itu kemudian. Bagaimana struktur nyata sebuah hubungan terungkap bukan pada momen-momen baik, tapi pada momen yang bisa saja menghancurkannya. Darnell, yang tahu segalanya tentang semua orang di gedung itu dan telah memantau situasi ini dengan investasi tak tersembunyi sejak Desember, muncul di meja keamanan pada suatu Selasa pagi di bulan Maret, dan berkata dengan energi pria yang sudah bersabar lebih lama dari sifatnya. Jadi, kau akan melakukan sesuatu soal ini atau tidak? Marcus mendanggak. Selamat pagi, Darnell. Aku serius. Dia kesini 3 kali seminggu untuk rapat sekarang, dan setiap kali dia lewat lobi ini, dia melakukan hal yang sama. Hal apa? Hal di mana dia melambat, kata Darnell. Tepat di meja kau. Seperti dia sedang memeriksa sesuatu. Dia melambat setiap saat. Marcus kembali ke Locke. Kau butuh hobi? Aku punya hobi. Hobiku ini. Darnell bersandar di meja. Aku bilang padamu sebagai teman dan sebagai pengamat profesional perilaku manusia di lobi ini selama 5 tahun, bahwa wanita itu melambat di meja kau setiap kali. Marcus tak memberitahu Darnell bahwa dia sudah memperhatikannya sejak Januari, bahwa perlambatan itu dimulai sebagai sesuatu yang singkat dan hampir tak terlihat dan secara bertahap menjadi kurang tak terlihat. Dan bahwa minggu lalu dia berhenti sepenuhnya dan tak mengatakan apapun sejenak. Hanya berdiri di sana lalu berkata, "Selamat pagi, Marcus," dan terus berjalan. Dan dia menatap log keamanan selama 30 detik tanpa menulis apapun di dalamnya. Dia tak memberitahu Darnell apapun soal ini. "Lakukan tugasmu," kata Marcus. Darnell pergi. Hal antara Marcus dan Victoria tak punya satu momen tunggal ketika ia menjadi dirinya sendiri, tanpa deklarasi, tanpa penyeberangan garis yang dramatis. Lebih seperti cara musim berganti, yang secara teknis bertahap dan lalu tiba-tiba terlihat jelas. Suatu Sabtu di bulan April, mereka bertiga berada di taman. Taman Sabtu biasa dengan coklat panas setelahnya, dan Amara berlari duluan menuju struktur panjatan, dan Marcus serta Victoria berjalan di belakangnya dengan langkah orang yang tak terburu-buru. Dan Victoria mengatakan sesuatu pelan yang tak sepenuhnya ditangkapnya lewat suara taman. "Apa?" katanya. Dia menatapnya. "Aku bilang, aku belum..."
Dia berhenti, memilih kata seperti selalu dilakukannya ketika sungguh-sungguh bahagia. Aku belum sebahagia ini dalam waktu yang sangat lama. Aku ingin mengatakannya keras-keras. Marcus terdiam sejenak. Lalu dia berkata, aku juga. Dia menggengkuk. Mereka terus berjalan. Amara berteriak sesuatu dari struktur panjatan yang butuh perhatian mereka. Mereka berdua mendongak. Dan itulah momennya. Bukan ciuman, bukan deklarasi, bukan satupun hal yang akan menjadikannya sebuah adegan. Hanya dua orang berjalan di taman, mengatakan keras-keras hal yang sudah sama-sama diketahui, lalu terus melangkah bersama ke dalam kehidupan biasa yang megah yang sudah menunggu mereka. Marcus memikirkan Desember, SUV dan kamera-kamera dan lobi yang membeku, dan seorang wanita bermantel abu-abu arang yang menatapnya dan mengambil kesempatan pada satu-satunya orang di ruangan itu yang memandangnya sebagai manusia. Dia memikirkan 7 menit yang telah menyebar kemana-mana, viral, tren, diperdebatkan, dianalisis berlebihan, dibuat menjadi video dengan jutaan tontonan, dan bagaimana tak satu pun dari jutaan tontonan itu berhasil menangkap satu hal yang sebenarnya terjadi, yaitu bahwa dua orang dalam momen sulit telah jujur satu sama lain, dan kejujuran itu cukup kuat untuk menahan beban. Dia melihat Amara di struktur panjatan sekarang, berteriak agar mereka menonton. Selalu butuh dia menonton. Dia memikirkan gambar yang masih disandarkan di mangkuk buah di meja dapurnya. 2 figur, matahari, kita jalan sama. Dia memikirkan apa yang dikatakannya pada dirinya sendiri di bulan Desember, berdiri di meja keamanan itu, bertindaklah seperti orang yang tahu apa yang dilakukannya. Ternyata dia memang tahu apa yang dilakukannya. Bukan karena dia punya kekuasaan atau uang atau koneksi yang tepat atau arsitektur, apapun yang dikatakan, dunia dibutuhkan untuk mengarunginya dengan baik. Dia tahu apa yang dilakukannya karena dia tahu siapa dirinya. Dan dia tak pernah, tak sekalipun, bahkan di lobi dengan kamera merekam dan dunia menonton dan seorang wanita mengajukan hal paling tak terduga yang pernah diminta siapapun padanya. Dia tak pernah berpura-pura menjadi selain pria itu. Pria itu sudah cukup, lebih dari cukup. Pria itu tepat seperti yang dibutuhkan. Pemungutan suara sudah dimenangkan. Konspirasi sudah runtuh. Kebenaran telah bergerak melalui ruangan penuh orang berkuasa dan menggeser bobotnya serta mengubah hasilnya. Bukan lewat strategi, bukan lewat pengaruh, tapi lewat kekuatan keras kepala dan tak terkelola dari seseorang yang hanya menolak menjadi selain nyata. Dan gala serta pemungutan suara dewan serta dokumen palsu dan pengunduran diri Harlow serta hasil 11-3. Semua itu sudah menjadi bagian dari cerita yang sudah selesai. Yang belum selesai adalah ini. Seorang pria dan wanita berjalan melalui taman pada suatu Sabtu, sementara seorang anak 7 tahun berteriak dari puncak struktur panjatan, menuntut untuk ditonton, karena ditonton oleh orang yang mencintaimu adalah salah satu cara kau tahu kau tak sendirian di dunia ini. Marcus menyaksikan putrinya. Victoria juga menyaksikannya, berdiri cukup dekat hingga lengan mereka hampir bersentuhan, dan dia tersenyum. Senyum sungguhan, jenis yang sudah ada di sana di bawah semua baju besi sepanjang waktu, menunggu konteks di mana ia aman untuk ada. Tapi Marcus telah memberinya konteks itu, bukan dengan sengaja, bukan secara strategis, hanya dengan menjadi dirinya secara konsisten sempurna. Pria yang bermaksud apa yang dikatakannya dan datang ketika dia bilang akan datang dan menatap orang-orang seperti yang layak mereka dapatkan, yaitu langsung dan tanpa perhitungan, dengan pengakuan sederhana bahwa mereka manusia, dan dia juga. Dan itulah ketika semua yang lain dilucuti, selalu cukup untuk memulai. Amara mencapai puncak struktur panjatan, merentangkan kedua lengannya lebar, dan berteriak, "Ayah, lihat! Aku lihat!" Marcus berseru balik. "Kau juga?" teriaknya, menatap langsung ke Victoria. Victoria mengangkat tangannya, melambai. "Aku melihatmu," serunya. Amara tersenyum lebar, tak tertahan, senyum anak yang telah dilihat oleh orang-orang yang tepat, dan naik lebih tinggi. Marcus menatap Victoria. Dia menatapnya balik. Dan apapun babak yang dimulai pada Selasa pagi yang beku di bulan Desember, di sebuah lobi penuh kamera dan kesunyian serta ciuman 7 menit yang mengejutkan seluruh ruangan, ini bukanlah akhirnya. Ini adalah apa yang selalu dituju sejak awal, 2 orang, 1 anak, 1 Sabtu biasa, dan sebuah kehidupan yang tak direncanakan salah satu dari mereka namun sama-sama diperjuangkan.
Beberapa hal dimulai sebagai strategi dan menjadi sesuatu yang lain sepenuhnya. Dan beberapa hal dimulai sebagai keberanian. Keberanian yang tenang, keras kepala, tak spektakuler, dan menjadi, seiring waktu berjalan, persis apa yang selalu ditakdirkan untuk mereka jadi. Ini salah satunya, dan baru saja dimulai.